Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rula Fadila untuk persiapan PPG 2022. Bapak Ibu, kita akan update per 8 Februari. Jangan tergesa-gesa, untuk besok tanggal 10 sampai 23 Februari kita akan persiapkan berkas PPG-nya. Yang pertama yaitu ijazah, SK awal, SKKP, SKBM, SK 2 tahun terakhir, dan fakta integritas. Nah, kita akan cek terlebih dahulu beberapa persiapannya. Yang pertama, kita buka dulu SIM PKB. Nah, dipastikan bahwa datanya sudah sinkron. Kemudian ini yang paling penting, NIK dan NPTK. Jadi ini modal kita untuk maju ke persiapan pretest. Kemudian TMT awalnya aman, tanggal 27 Juli 2015. Karena kan TMT yang digunakan yaitu per Desember 2015. Selanjutnya, ini dia. Mohon maaf Bapak Ibu yang statusnya honor sekolah itu tidak akan terpanggil dalam PPG. Jadi minimal honor daerah tingkat 2 dan tingkat 1. Nah, selanjutnya kita akan cek terlebih dahulu di portal PPG-nya. Nah, kita akan cek. Dan informasi yang muncul yaitu registrasi calon peserta PPG tahun 2022 akan dibuka mulai tanggal 10 besok ya. Nah, bagi calon yang memenuhi syarat nanti akan akses kembali sesuai jadwal ditetapkan dan klik tautan berikut ini. Nah, mampir juga ke website PPG-nya, ini akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Baik, berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kemdikbud kemarin, kita akan cek pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, yang pertama persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi. Data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran Dapodik per tanggal 30 Januari 2022. Kemudian calon peserta didik ada dua kategori. Yang pertama TMT 31 Desember 2015 atau mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, bagaimana nih bagi yang 2019 ke atas, nanti kita akan cek informasinya. Kemudian peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun ini. Selanjutnya, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB pribadi. Kemudian nanti akan ada verifikasi dan validasi dan akan muncul informasinya. Kemudian persyaratan seleksi administrasinya, yang pertama peserta adalah guru yang belum mengikuti program sertifikasi. Selanjutnya, terdata dalam Dapodik dan memiliki NPTK yang valid. Telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019 dan memiliki kualifikasi akademik S1 atau ijazah D4 yang linier dengan bidang studi PPG-nya. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, usia paling tinggi 28 tahun, bebas narkoba dan berkelakuan baik. Baik Bapak Ibu, ini persyaratan administrasinya. Yang pertama yaitu hasil pindai scan ijazah S1 atau D4, asli atau fotokopi yang dilegalisir perguruan tinggi. Kemudian SK pengangkatan pertama sebagai guru. Selanjutnya SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi yang non PNS. Nah, harus diperhatikan SK tersebut yaitu yang dilegalisir oleh distrik, provinsi, kabupaten atau kota untuk PNS atau yang DPK. Nah, selanjutnya untuk yang swasta oleh ketua yayasan. Juga untuk yang guru bukan PNS dari distrik, provinsi, kabupaten, kota atau BKD-nya. Nah, selanjutnya SK pembagian tugas mengajar selama 2 tahun terakhir. Ini legalisirnya oleh kepala sekolah. Terakhir yaitu fakta integritas ya, formatnya terlampir yang dibubuhi meterai 10.000. Nah, ini lebih sederhananya ijazah S1 atau D4, asli atau fotokopi, kemudian SK awal, SK kenaikan pangkat terakhir, atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir untuk guru non-PNS, SK pembagian tugas, dan fakta integritas. Berikut adalah tips pengelolaan berkas persyaratan. Bapak Ibu silakan filenya dikumpulkan terlebih dahulu, hasil scan-nya, dan dikelompokkan menjadi folder-folder untuk mempermudah dalam proses berikutnya. Selanjutnya nanti hasil pindah ijazahnya posisinya harus landscape atau lebar. Nah, untuk gabungan file PDF kapasitasnya maksimal 1 MB.
Jika terlalu besar, gunakan aplikasi kompres PDF online. Nah, saya sering menggunakan aplikasi cleverpdf.com. Karena apa? Karena hasil outputnya itu bisa kita kustomisasi. Artinya jika kita filenya 10 MB, kemudian kita kompres, mohon maaf ya, bisa menggunakan aplikasi yang lain, itu akan secara otomatis. Bahkan hasilnya itu bisa lebih dari 1 MB. Kalau menggunakan Clever PDF, bisa kita kustomisasi mencapai 1 MB. Jadi ini betul-betul membantu pekerjaan kita ya. Nah, caranya sama, akses ke pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB, atau dari akun SIM PKB kemudian akses ke PPG. Nanti akan melakukan upload dan mulai menetapkan mengisi untuk bidang studinya. Nah, kemudian nanti hasil verifikasi dan validasinya ada 3. Yang pertama, berkas disetujui jika bidang studinya linier dengan ijazahnya. Ini yang sangat penting sekali, harus linier antara bidang studi PPG dengan ijazahnya. Atau ditolak permanen karena tidak sesuai antara bidang studi dengan ijazahnya. Bisa juga ditolak tapi ada perbaikan jika salah mengisi bidang studinya. Jadi sesuaikan terlebih dahulu ya, bidang studi dengan ijazahnya harus betul-betul linier. Kemudian nanti guru yang lolos verifikasi dan validasi satu disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun ini. Alhamdulillah. Nah, berikut adalah jadwalnya. Jadi Bapak Ibu mohon jangan tergesa-gesa. Ini waktu masih sangat panjang. Mulai tanggal 10 besok sampai tanggal 23. Persiapkan berkasnya seteliti mungkin, apalagi untuk urusan file PDF. Jangan sampai file PDF-nya terlalu kecil atau tidak terbaca. Nah, juga untuk perbaikan berkasnya sampai tanggal 25 Februari. Nanti akan diverbal oleh LPMP sampai tanggal 28 Februari dan hasilnya tanggal 4 Maret 2022. Baik, ini dia timeline pelaksanaan PPG-nya. Kita ada di sini. Tanggal 4 Maret adalah pengumuman. Kita akan cek angkatan 1 untuk yang TMT di bawah 2015 sampai bulan Mei, nah pertengahan Juni ya, Mei-Juni 20.000 peserta. Kemudian yang angkatan 2-nya sampai nanti bulan Desember. Nah, untuk yang TMT 2016 sampai 19 nanti bulan April sampai September untuk 36.000 peserta. Nah, bagi yang TMT 2020 sampai sekarang itu akan mengikuti PPG Praja model baru untuk 40.000 peserta. Begitupun untuk kebutuhan dosen. Jadi jangan khawatir, bagi yang angkatan 2020 sampai sekarang akan mengikuti PPG Prajabatan model baru. Penasaran kan? Nanti kita akan cek nih teknisnya. Nah, ini informasinya struktur PPG Prajabatan model baru. Yang pertama mata kuliah inti, mata kuliah selektif, dan mata kuliah elektif. Untuk inti memenuhi filosofi, pemahaman tentang murid dan pembelajaran, prinsip dasar pengajaran dan asesmen yang efektif, pembelajaran sosial emosional, praktik pengalaman lapangan, proyek kepemimpinan, dan seminar PPG berbasis portfolio digital. Kemudian ini selektifnya, mata kuliah yang dipilih oleh calon guru dari sejumlah pilihan yang disediakan. Jadi ini akan dipilih sesuai dengan yang disediakannya. Selanjutnya untuk elektif, dipilih oleh calon guru dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh perguruan tinggi penyelenggaranya. Kemudian tahapan asesmen PPG Prajabatan model baru untuk tahap awal, administrasi, CV dan isai, kemudian tes penguasaan konten, pedagogical content knowledge, dan tes kemampuan dasar literasi numerasi. Ya, selanjutnya adalah tahap akhir, tes kepribadian dan wawancara. Nah, berikut tahapan PPG Prajabatan model baru. Nah, mulai dari calon mahasiswa, seleksi administrasi, tes tahap awal, tahap akhir, konfirmasi, penetapan peserta, dan lapor diri. Ini dia untuk pelaksanaan PPG-nya, mata kuliah inti, selektif efektif, PPL, seminar, dan ujian akhir. Nanti jika lolos akan menjadi guru profesional. Nah, ini rencana kuotanya PPG dalam jabatan TMT sampai dengan Desember 2015 selama 3 bulan untuk 40.000 2 angkatan. Yang dalam jabatan TMT 2016 1 semester untuk 36.000 peserta. Dan yang terbaru 2 semester untuk 40.000 peserta.
Baik Bapak Ibu, demikianlah informasi update terbaru seputar persiapan berkas PPG. Dipersiapkan dari sekarang ijazahnya, SK awal, SKKP, SKBM, SK 2 tahun terakhir, dan fakta integritasnya. Nanti bisa di-download di kolom deskripsi ya. Tetap semangat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.